Selamat sore semuanya. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian kali ini? Nah, video tentang BJTM ini adalah video kedua yang saya bikin pada hari ini ya, tanggal 21 Agustus tahun 2024 ya, hampir jam 4 sore di sini ya. Jadi pasarnya hampir tutup ya, gitu. Nah, sebenarnya sebelum saya bahas emiten ini, saya menjelaskan tentang posisi IHSG dan prediksi ekonomi makro kita dalam 3 bulan ke depan ya. Tapi itu sudah saya sharingkan di video sebelumnya ya, yang di bagiannya BBRI ya. Jadi saya nggak jelaskan lagi. Nah, jadi yang saat ini saya teruskan aja ke emiten perbankan yang kedua ya, yaitu BJTM ya. Nah, bedanya apa antara BBRI dan BJTM? Ini menurut saya cukup jauh ya bedanya ya. Jadi dari market cap-nya aja udah jauh berbeda ya. Jadi BBRI jauh lebih tinggi ya market cap-nya. Nah, BJTM ini boleh dianggap banknya Provinsi Jawa Timur ya. Jadi banknya pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu adalah BJTM ya, gitu. Sama kayak saudaranya ya yang di Jawa Barat, yaitu BJBR, yang kantor pusatnya kalau BJBR itu di Bandung ya, sedangkan BJTM kantor pusatnya di Basuki Rahmat, yang kebetulan tidak jauh dari tempat saya membuat video ini ya. Jadi ya tinggal jalan kaki bisa ke sana ya, nyebrang jembatan. Nah, kemudian juga saya juga termasuk salah satu nasabah dari BJTM ya kan. Jadi dengan berbagai layanan yang mereka berikan ya, saya juga ikut beberapa program yang mereka punya ya. Dan sejauh ini kalau boleh ditanya ya, semuanya oke-oke aja ya, semuanya baik-baik aja ya. Jadi banknya juga aman-aman saja ya. Jadi ini salah satu emiten yang memang kantor pusatnya cukup sering saya kunjungi ya. Jadi pengguna dari layanannya atau customernya seperti itu ya. Nah, oke ya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan sharing dari sisi yang berbeda ya. Jadi dari sisi harga sahamnya ya, seperti itu. Nah, pertama-tama kalau kita lihat dari harga sahamnya ya, ini memang saya mengenal BJTM ini udah sejak tahun 2021 ya. 2021 saya kenal gitu ya. Nah, ya saya kenal dan impresi saya baik ya. Impresi saya baik saat itu hingga saat ini ya. Nah, meskipun pada saat itu harganya pada posisi yang saya beli pertama kali itu sekitar 750-an ya. Jadi pada posisi sekitar 750-an saya sudah invest ya saat itu ya, karena kita tertarik ya kan. Oke. Ya, hingga sekarang harganya ternyata tidak naik ya, tapi cenderung turun ya. Ya, bahkan posisi sekarang sekitar 565 ya, seperti itu posisi saat ini ya, sekitar segitu. Nah, namun hal ini tidak mengubah tindakan saya untuk menjual, tidak ya. Saya tetap keep ya. Saya tetap keep, bahkan kalau harganya diskonnya cukup banyak dan lagi ada dana, saya tambah muatannya ya, seperti itu ya. Oke, nah tentu saja ini adalah pendapat pribadi ya, ini bukan ajakan untuk jual atau beli ya, seperti itu. Nah, alasannya kenapa? Alasannya ya, yang pertama sih kita mengguna dari layanannya ya kan. Jadi ya kita tahu dari sejak waktu itu sampai sekarang mereka melakukan layanannya secara baik ya kan. Jadi saya juga selain itu saya juga datang ke RUPS-nya dan juga dilayani dengan baik ya. Jadi pelayanan adalah salah satu
faktor di mana saya tetap memegang sahamnya gitu ya. Dan juga hal-hal lain saya tidak perlu sebutkan satu persatu ya. Jadi saya perlu sebutkan simpulannya aja adalah sejauh ini aman-aman saja ya, gitu ya. Oke, kemudian kalau kita lihat pergerakan harganya itu 1 tahun yang terakhir ya. Nah ini ya 1 tahun yang terakhir dari Januari sampai Agustus 2024 ini. Nah sempat menurut saya dalam tanda kutip ada diskon besar ya di bulan Juni ya, di bulan Juni di akhir Q2 ya tahun 2024 yaitu sempat nyentuh angka 500, bahkan 500 bawah dikit ya. Nah kalau nggak salah waktu itu saya sempat beli tapi cuma sedikit ya, sedikit sekali ya. Kemudian bersamaan dengan IHSG yang naik pada bulan Juli terus sampai Agustus ini rally terus naik, maka harga saham ini pun juga terkerek naik ya, seperti itu ya. Oke ya, seperti yang saya katakan tadi, jadi kalau dibandingin BBRI dan BCTM ya ini jauh berbeda ya. Jadi BBRI itu market cap-nya 700 T lebih ya, 750 T lebih ya, 780 kurang ya. Nah sedangkan market cap-nya BCTM ini 8,48 ya, ini jauh sekali berbeda ya, seperti itu. Dan kawasan jangkauannya sih kalau BCTM ini ya sama kayak BCBR ya, jadi dalam wilayah provinsi ya, sedangkan kalau si BBRI kan wilayah nasional ya, seperti itu. Nah, oke, nanti akan kita lihat ke pemegang saham pengendalinya ya gitu. Tapi yang cukup menarik dari BCTM ini adalah PBV-nya yang masih rendah ya, jadi di bawah 1 ya. Ini 0,73. Ya, pada saat saya pertama kali beli di harga 700-an itu PBV masih mendekati 1 atau 1 kurang dikit. Nah, sekarang diskon lagi ya, jadi 0,73. Nah, sedangkan PER-nya juga masih rendah ya, di bawah 10 ya, jadi 6,85 ya. Jadi mungkin ini bisa jadi satu pilihan opsi bagi yang tidak mau deposito di bank ini ya, bisa mendapatkan dividen yang melebihi bunga deposito di bank ini ya, meskipun dividennya hanya dibagikan sekali setahun aja ya, seperti itu ya. Oke, kalau deposito kan kita dapatnya tiap bulan ya, tapi kalau dividen itu sekali setahun ya. Dan kadang-kadang banyak investor memanfaatkan ya, jadi beli 6 bulan sebelum harga naik, kemudian saat dividen udah dapat, tidak berapa lama mereka lepas ya, seperti itu ya. Jadi memilikinya tidak penuh ya, tidak dimiliki terus, tapi ya mungkin semi trading seperti itu ya. Oke, tapi sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli ya, seperti itu. Tapi untuk yang ini saya nggak melakukan itu. Oke, nah kemudian yang kita bahas adalah pemegang saham pengendalinya ya. Jadi pemegang saham pengendali adalah tentu saja pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur ya. Saya masih ingat ya, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, itu Gubernur Jatim ya waktu itu menghadiri ya RUPS dari BCTM ini yang diselenggarakan kurang lebih bulan 3 atau bulan 4 ya tiap tahunnya, dan pasti ya beliaunya pasti hadir ya, karena di situ kan istilahnya kan bagi-bagi dividen ya saat RUPS, atau paling tidak informasi dividennya berapa ya, keputusan besaran dividen yang akan dibagikan gitu. Dan saya masih ingat juga 2 tahun yang lalu kalau nggak salah begitu rame ya, itu perwakilan dari Pemda, dari masing-masing Pemda di Jawa Timur itu datang ya, waktu itu ya sempat rame, itu yang 2 tahun lalu. Tapi kalau yang tahun lalu kayaknya kok tidak begitu rame ya, gitu ya, tidak serame yang 2 tahun yang lalu ya gitu. Nah, namun yang saya suka pada saat RUPS itu kita dapat goodie bag ya, atau ya goodie bagnya lumayan lah,
ya, goodie bagnya lumayan lah, worth it lah ya, oke lah, bagus lah, cukup layak. Dan ya sekarang pun kotaknya masih ada di sini ya, saya juga simpan ya gitu. Oke ya, jadi hal-hal itu yang menyebabkan kita semakin tetap percaya ya dengan BJTM ini. Nah, memang di BJTM ini ada dua jenis saham ya. Jadi saham yang dimiliki oleh Pemda itu yang mungkin tipe A, sedangkan masyarakat itu yang mungkin tipe B ya. Jadi dan masyarakat di sini megang 20%. Nah, ini ya. Jadi menurut saya ini cukup ideal ya. Jadi tidak sampai sepertiganya, ya kan? Gitu. Oke. Nah, jadi dari sisi sustainability dari BJTM ini saya rasa ya lama banget ya. Jadi ya sejauh provinsi ini masih ada ya, ya bank ini masih terus ada ya, karena ini adalah punya pemerintah daerah ya kan, seperti itu ya. Kemudian dari Board of Commissioner atau manajemen dari bank ini itu kalau saya nggak salah itu direktur utama sudah cukup lama ya menjabat di bank ini, dan direktur utama ini juga saya lihat di daftar ini juga termasuk salah satu pemegang saham ya kan. Jadi jadi beliaunya punya sahamnya dan juga beliaunya mengendalikan perusahaan di mana beliaunya punya saham. Jadi bisa jadi hal tersebut punya hal yang positif di mana pasti ya yang beliaunya ingin bagaimana mengembangkan atau mempertahankan kinerja keuangan dari perusahaan di mana dia juga punya saham dalam jumlah besarnya ya. Logikanya seperti begitu ya. Kemudian dari market cap. Nah, market cap ya, IPS ya. IPS yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan ya dari tahun ke tahun, yaitu earning per share ya. Jadi tiap lembar saham itu earningnya berapa, trennya naik atau turun atau pancet ya sama. Nah, di sini memang dari tahun 2021 sampai tahun 2023 cenderung turun. Nah, ini. Nah, mungkin ini yang menyebabkan harga sahamnya juga berkorelasi positif ya, jadi nggak meningkat ya, tapi cenderung turun juga ya. Tapi turunnya itu nggak signifikan ya, turunnya ya tipis ya menurut saya ya, nggak terlalu gimana ya. Dan sejauh yang saya lihat secara kasat mata dan kasar sih tidak ada perbedaan pelayanan yang menyolok gimana ya dari bank itu saat saya berinvestasi di tahun 2022, 23 bahkan sampai sekarang pun ya oke-oke saja ya. Saya sebagai yang lihat dari luar tidak ada sesuatu yang berbeda ya, pelayanan tetap mereka lakukan secara baik dan ramah dari waktu pertama kali hingga saat ini. Itu yang sejauh yang saya tahu ya. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita lihat bagaimana laba bersihnya. Laba bersihnya ya tentu saja jauh dari BBRI ya. Nah, di sini karena market cap-nya juga jauh di bawah, jadi net profit-nya adalah 309 miliar ya. 309 miliar. Kemudian hal yang menarik lainnya adalah di sini, nah nanti kita lihat ya profitability-nya di lebih detail lagi. Nah, kemudian yang kita lihat adalah dividennya. Dividennya kalau dilihat dari harga sekarang ya, yang 565, maka dividennya itu yang 54 berarti hampir 10% per tahun ya. Nah, tapi sekali lagi ini dividen dibagi sekitar bulan 4 ya. Jadi come date-nya kalau nggak salah bulan 4 ya. Sekitar bulan 4 itulah RUPS come date ya, sekitar bulan segitu-segitu ya. Selama 2 tahun terakhir ini ya. Jadi tidak didapatkan 10% dibagi tiap bulan itu enggak ya, hanya pada saat itu aja. Ya, gitu ya. Nah, itu kadang yang dimanfaatkan orang untuk membeli 6 bulan sebelumnya kira-kira itu, kemudian dapat dividen, kemudian dia mungkin pelan-pelan dia bisa keluar ya, karena kalau yang tipenya adalah dividen hunter ya. Tapi kalau saya sih saya biarin aja ya. Oke, karena selain dividen kan kita juga bisa mendapatkan capital gain ya gitu. Meskipun ya selama berapa tahun ini kok harganya cenderung turun, tapi
karena saya lihat tidak ada perubahan yang signifikan, makanya kalau ada uang sebenarnya saya juga ingin nambah muatan gitu ya. Oke. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli. Kemudian PER dan PBV-nya juga bagus, jadi PER-nya masih rendah, ya, PBV-nya juga rendah, ya. Nah, PER-nya di bawah 10, PBV-nya juga di bawah 1. Ini saya suka ya dengan kondisi seperti begini ya, karena relatif harga saham ini relatif murah ya, seperti itu. Kemudian NPM-nya ya cukup bagus ya, hampir 15%, tapi tidak setinggi BBRI tadi yang sampai 30% ya, hampir 30% ya, atau sekitar 25% lebih ya kalau nggak salah ya, seperti itu. Kemudian return on equity-nya ya lumayan lah, 10,64% itu ya. Dan nah oke ya, kita menginjak ke ini, ke dividen ya. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan secara pribadi saya masih betah hold ya BCTM ini adalah si BCTM ini nggak pernah absen bagi dividen ya kan, dari 5 tahun terakhir itu ya, bahkan mungkin sebelumnya dia rutin itu tiap kali dia bagi dividen tiap bulan 4 ya. Udah berapa tahun terakhir ini tiap bulan 4 ya, bisa dilihat sendiri di RTI bisnis ya, seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari revenue, nah ini patokan penting ya, sesuatu net income ya, net income ini patokan penting dari ketika orang mau invest saham ya, seperti kata Pak LKH ya, Pak LKH itu lihat emiten itu dari net income-nya atau laba bersihnya ya, laba bersihnya naik terus atau enggak gitu ya. Kalau naik terus, nah dia seneng ya gitu ya. Nah, di sini untuk net income BCTM ini cenderung stabil ya, sama ya dari tahun 2020 sampai 2023 ini cenderung sama ya, di tengah kondisi yang mungkin tahun 2024 tidak sebagus tahun 2023. Kemudian untuk equity-nya juga tidak sampai turun ya, jadi ini hampir sama aja dari beberapa tahun terakhir ya gitu. Oke ya, sampailah kita pada bagian kesimpulan dan penutup untuk BCTM ini pada hari ini ya, tanggal 21 Agustus 2024. Nah, kalau kita lihat dari chart 5 tahun yang terakhir, nah ini memang harganya cenderung turun ya. Ya, jadi kita lihat tahun 2020 ya memang pasti anjlok ya, tertitik terendah 400. Kemudian sejak tahun 2021 sampai sekarang itu cenderung turun. Nah, gitu ya. Apakah ini mengkhawatirkan? Nah, menurut saya sih secara pribadi tidak terlalu ya. Ya, asal kita tidak ya boleh dibilang tidak all in ya dalamnya, karena saya lihat kinerja BCTM ini ya masih oke-oke saja gitu ya. Jadi kalau memang harganya dia turun terus sedangkan kesehatan BCTM-nya sendiri masih relatif sama, menurut saya ini adalah kesempatan bagi yang punya dana lebih untuk mengambil kesempatan akumulasi ya. Nah, dan menurut saya tidak mungkin selama bertahun-tahun dia akan turun terus seperti begini ya, tidak ya. Ada kalanya mungkin karena perekonomian Jawa Timur menurut saya juga baik-baik saja ya, memang terjadi goncangan hantaman tahun 2024 ini yang cukup kenceng ya, tapi saya rasa untuk ya 3 tahun ke depan ya 2027 ya itu akan jauh lebih baik. Kalau tahun depan saya belum bisa ngomong ya, mungkin masih belum begitu meyakinkan ya, tapi saya rasa untuk mereka-mereka yang punya visi jangka panjang ya, kira-kira 3 tahun ke depan itu masih oke ya untuk di hold ya gitu ya. Jadi saham perbankan pemerintah daerah Jawa Timur ini ya, seperti itu. Nah, apakah saya akan beli untuk hari ini? Saya rasa tidak dulu ya, karena kalau kita lihat dari ini ya, dari Januari sampai sekarang Agustus ini pernah crash itu, diskon besar-besaran itu bulan Juni
ya bulan Juni itu diskonnya gede-gedean, bahkan sempat beli tapi dikit ya. Pas itu sekitar Rp500 per lembarnya ya waktu itu ya. Itu ya waktu itu kita harusnya beli ya waktu itu ya. Oke ya, tapi kalau yang sekarang ini sudah cenderung naik ya. Jadi ya saya tunggu dulu ya nanti kalau pas ada momen seperti itu aja ya, seperti itu. Oke ya, jadi sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli, resiko dan keuntungan ada di tangan masing-masing ya, dan itu adalah sedikit sharing dari saya juga bisa salah ya. Nah, silakan komen jika ada yang perlu diluruskan dan pengalaman kalian masing-masing terhadap BJTM ini bagaimana ya kan. Tuh. Oke ya, akhir kata saya mohon diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan selalu sehat selalu ya.